Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Fauzia dari Prodi Akuntansi semester 5 reguler B. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tugas ilustrasi komprehensif. Kita langsung saja masuk kepada soal. Soalnya sebagai berikut. PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 pada harga 800 juta rupiah. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 200 juta rupiah, sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar rupiah. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta rupiah. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan berikut. Nilai wajar PT Satria itu didapat dari jumlah nilai akuisisi oleh PT Pandawa sebesar 800 juta ditambah dengan nilai wajar kepentingan non pengendali sebesar 200 juta. Maka didapatlah total nilai wajar PT Satria 1 miliar rupiah. Kemudian kita mencari nilai buku aset bersih PT Satria. Di sini sudah diketahui saham biasanya berjumlah 500 juta dan saldo labanya berjumlah 300 juta rupiah. Total dari nilai buku aset bersih PT Satria adalah 800 juta rupiah. Jadi total diferensial antara nilai wajar dan nilai buku adalah 200 juta, yaitu selisih dari 1 miliar rupiah dikurang 800 juta rupiah. Kemudian kita lanjut. Diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Berikut perincian dari total diferensial di atas. Tadi total diferensialnya kan 200 juta nih. Jadi perincian dari 200 juta itu ada persediaan berjumlah 25 juta rupiah, tanah berjumlah 75 juta, dan bangunan berjumlah 50 juta rupiah. Dan totalnya yang 50 juta itu merupakan goodwill, maka total diferensialnya pas jadi 200 juta rupiah. Kemudian kita lanjut. Di sini ada neraca saldo per 31 Desember 2015 PT Pandawa dan juga neraca saldo per 31 Desember 2015 PT Satria. Teman-teman bisa lihat sendiri neraca saldonya pada layar ya, atau bisa dibuka bukunya kembali. Ada di modul yang Ibu berikan. Saya lanjutkan ke bawahnya. Ini juga masih neraca saldo. Dan kemudian ada informasi tambahan. Jadi di sini ada informasi tambahan ada 6 poin. Dari poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6. Teman-teman bisa lihat di modul Ibu ya. Kita lanjut ke prosedur konsolidasian tahun 2015. Pencatatan PT Pandawa 2015. PT Pandawa mencatat investasinya di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Jadi pada 1 Januari atau awal tahun 1 Januari 2015, PT Pandawa melakukan pencatatan sebagai berikut. Investasi pada PT Satria 800 juta pada kas. Jadi investasinya pada PT Satria 800 juta di debit dan kasnya di kredit karena kas yang dikeluarkan berjumlah 800 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2015 PT Pandawa juga melakukan pencatatan terhadap investasi pada PT Satria berjumlah 320 juta rupiah. Di debit dan bagian laba atas PT Satria di kredit 320 juta rupiah. Nah, pasti teman-teman bertanya 320 juta ini dapatnya dari mana? Ini ada pada keterangan di poin 1. Yang ini selama 2015 PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta rupiah.
Nah, jadi laba bersih yang dilaporkan PT Satria selama 2015 itu ada 400 juta. Karena jumlah porsi saham yang dimiliki oleh PT Pandawa 80%, jadinya di sini ada keterangan 400 juta rupiah itu dikali dengan 80%, maka dapatlah 320 juta ini. Lanjut, kemudian di sini juga ada pencatatan pada 31 Desember 2015, kas 80 juta rupiah dan investasi pada PT Satria 80 juta. Nah, pasti teman-teman juga nanya ini dapatnya dari mana 80 jutanya. Ini juga ada pada informasi pada poin 1. Di sini dibilang PT Satria juga mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta rupiah. Nah, karena porsi kepemilikan saham PT Pandawa terhadap PT Satria berjumlah 80%, maka 80 juta itu didapat dari jumlah dividen yang diumumkan dikali 80%, maka didapatlah 80 juta rupiah. Lanjut, karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta rupiah seluruhnya diamortisasi. Oke, kita tandai. Sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan sebesar tersebut adalah 10 tahun, sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi tiap tahunnya adalah 5 juta. Nah, pasti teman-teman nanya juga nih, 5 juta ini dapatnya dari mana? Jadi 5 juta itu didapat dari, di sini tadi ada informasi bahwa diferensial bangunan itu berjumlah 50 juta dan umurnya dia diamortisasi selama 10 tahun. Jadi 5 juta itu didapat dari tunggu sebentar, 50 juta 50 juta dibagi 10 tahun, maka dapatlah didapatlah 5 juta. Maaf. Jadi 5 juta ini didapat dari 50 juta rupiah dibagi 10 tahun. Oke, lanjut. Pada tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 sebesar 30 juta. 30 juta ini didapat dari mana? Tadi kan yang diamortisasi ya, persediaannya 25 juta sama dengan amortisasi bangunan pada tahun itu 5 juta, maka jumlahnya menjadi 30 juta. Dan pencatatannya di 30 juta tersebut dikali porsi saham yang dimiliki PT Pandawa sebesar 80%. Seharusnya ini yang 30 juta ini jumlahnya 24 juta ya teman-teman. Mungkin ada kesalahan pengetikan. Jadi di sini seharusnya 24 juta. Karena 30 juta itu dikali 80%. Karena 30 juta kali 80%, dan seharusnya hasil yang di sini ini adalah 24 juta. Oke, lanjut. Atas transaksi penjualan persediaan PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta. Nah, ini 150 juta ini didapat dari mana? Itu didapat dari ini. Kita scroll lagi. Di informasi tambahan ini diketahui bahwa terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar
dapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan dalam penjualan nih, di yang poin kedua teman-teman bisa baca, terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta. Dan sampai 31 Desember persediaan tersebut baru terjual 40%. Oke, kita lihat lagi di sini. Berarti 150 juta itu didapat dari 400 juta yang penjualan tersebut dikurang dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta. Maka didapatlah hasil 150 juta. Sampai akhir 2015 persediaan tersebut baru terjual 40% sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 90 juta. Nah, 90 juta ini didapat dari, kan tadi keuntungan yang didapat 150 juta, yang baru terrealisasi 40%, dan berarti sisa yang belum terrealisasi adalah 60%. Tinggal kita kalikan 150 juta dikali dengan 60%, maka didapatlah hasilnya 90 juta rupiah. Atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut, maka PT Pandawa membuat pencatatan berikut pada tanggal 31 Desember 2015. Pencatatannya sebagai berikut. Bagian laba atas PT Satria 90 juta, investasi pada di debit dan investasi pada PT Satria di kredit 90 juta. Di sini ada keterangan mencatat keuntungan transaksi hulu penjualan persediaan yang belum terrealisasi. Jadi kenapa ini dicatat PT Pandawa? Karena dia belum menerima penjualan tersebut. Lanjut. Ini ada keterangannya teman-teman, kita nanti mencatat keuntungan. Oke. Kemudian atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, PT Satria memperoleh keuntungan 120 juta. Ini didapat dari informasi poin ketiga. Nih, di poin ketiga dibilang dalam penjualan PT Satria terdapat penjualan sebesar 200 juta dengan beban pokok 80 juta, dan sampai 31 Desember 2015 persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Oke, kita lihat lagi. Mana dia? Oke, ini. Ini atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta. 120 juta ini dapat dari mana? Tadi sudah kita lihat di poin nomor 3 bahwa penjualannya berjumlah 200 juta dan beban pokok penjualannya berjumlah 80 juta. 200 juta dikurang 80 juta, maka didapatlah 120 juta. Karena sampai akhir 2015 seluruh persediaan tersebut belum terjual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Karena keuntungan belum terrealisasi, maka karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebagian besar kepemilikannya saja. Kan itu ada 120 juta kan keuntungannya, sementara besar kepemilikan saham dari PT Pandawa itu 80%. Jadi yang perlu dicatat PT Pandawa adalah 120 juta, ini dikali 80%. Maka didapatlah bagian laba atas PT Satria 96 juta di debit dan investasi pada PT Satria di kredit 96 juta. Oke, lanjut. PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta. Ini didapat dari poin. Oke, tunggu. Keuntungan 25 juta ini ada pada poin 5. Oke, kita lihat poin 5. Di sini diketahui pada 1 Januari 2015 PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria seharga 650 juta. Tanah tersebut dibeli oleh PT Pandawa 5 tahun yang lalu, harganya 625 juta. Jadi dari penjualan tersebut terdapatlah keuntungan sebesar 25 juta.
didapat dari mana tadi? 650 juta dikurang, didapat dari 650 juta dikurang 625 juta. Oke, maaf teman-teman, ini sedikit error. Oke. PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta atas penjualan tanah ke entitas anaknya. Tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015 hingga seluruh keuntungannya belum terrealisasi. Maka dilakukanlah pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa karena belum terrealisasi tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2015 ada jurnal bagian laba atas PT Satria 25 juta di debit dan investasi pada PT Satria di kredit 25 juta. Oke. Kemudian lanjut, pada 31 Desember 2015 PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pandawa. Pada tanggal penjualan nilai tercatat peralatan tersebut adalah 150 juta. Ini didapat dari keterangan pada poin 6. Kita lihat poin 6. Pada 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa pada harga 140 juta. PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun dan kemungkinan peralatan tersebut masih bisa digunakan 5 tahun lagi. 5 tambah 3 tahun berarti 8 tahun ya. Peralatan tersebut diperoleh PT Satria pada harga 240 juta dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaan adalah 0. PT Pandawa dan PT Satria menggunakan metode yang sama dalam menyusutkan peralatannya, yaitu metode garis lurus. Oke, kita lihat lagi. Di sini diketahui nilai tercatat peralatan tersebut adalah 150 juta. 150 juta ini didapat dari nilai perolehan sebesar 240 juta dikurang dengan 90 juta. Nah, 90 juta ini didapat, maaf teman-teman, 90 juta ini didapat dari amortisasi 3 tahun. Jadi kan tadi jumlahnya 240 juta. 240 juta itu nilai perolehannya. Nah, 90 juta ini didapat dari 240 dibagi 240 bisa 240, maaf, hapus dulu. Dapat dari 200, jelek sekali. Didapat dari 240 juta dibagi 8 tahun sama dengan, bentar teman-teman, dapatnya 30 juta per tahun. Oke, dapat 30 juta per tahun. Nah, itu 30 juta kan per tahun, kita hapus dulu. Dia sudah memakai itu tuh selama 3 tahun. Jadi 30 juta dikali 3 tahun dapatlah 90 juta. Oke, lanjut. Harga jual tersebut sebesar 140 juta sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan peralatannya sebesar 10 juta. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir induk ke anak, maka PT Pandawa akan mencatat sebagian besar kepemilikannya saja. Karena pencatatan yang akan dibuat oleh PT Pandawa akan menambah saldo investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria karena transaksi penjualan peralatan tersebut menyebabkan kerugian. Berikut pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa. Tadi kan kerugiannya ada sebesar 10 juta. 10 juta dikali dengan 80% dapatlah 8 juta. Dan pencatatannya itu investasi pada PT Satria 8 juta, di debit dan kreditnya bagian laba atas PT Satria 8 juta.
Ini juga ada keterangannya. Mencatat kerugian transaksi hilir penjualan peralatan yang belum terrealisasi sebesar 10 juta dikali 80%, didapatlah 8 juta. Lanjut. Berikut adalah buku besar investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria per 31 Desember 2015. Tadi diketahui nilai akuisisinya PT Pandawa 800 juta, laba bersihnya 320 juta, dan jumlah dividennya juga sudah kita cari tadi di penjelasan atas sebesar 80 juta. 80 juta. Kemudian ada amortisasi diferensial. Tadi pada bagian atas juga sudah dijelaskan yang jumlah amortisasi persediaan ditambah dengan amortisasi bangunan dikali 30%, maka didapatlah 24 juta amortisasi diferensialnya. Kemudian ada keuntungan belum terrealisasi atas 90 juta itu keuntungan yang belum terrealisasi transaksi hulu. Transaksi hulu persediaannya berjumlah 90 juta. Kemudian ada 96 juta itu didapat dari keuntungan yang belum terrealisasi transaksi hilir, berarti transaksi induk anak juga persediaan berjumlah 96 juta. Kemudian ada keuntungan transaksi hulu atas tanah yang belum terrealisasi sebesar 25 juta. Ini transaksi tanah tadi ya teman-teman. Kenapa dia ikut? Oke. Kemudian ada kerugian yang belum terrealisasi tadi atas kerugian peralatan tadi sebesar 8 juta. Maka totalnya adalah sebesar 813 juta. Ini didapat dari total dari keseluruhan posisi laba bersih dan kerugian yang belum terrealisasi didapatlah jumlahnya 813 juta. Kemudian bagian laba atas PT Satria sebagai berikut. Ada 320 juta laba bersihnya, amortisasi diferensialnya 24 juta, keuntungan yang belum direalisasinya 90 juta, keuntungan yang belum terrealisasi ada lagi 96 juta, keuntungan sama seperti yang di atas tadi, dan kerugian yang belum terrealisasi 8 juta, maka total laba atas PT Satria adalah 93 juta. Lanjut. Jurnal eliminasi 2015 tahun 2015. Berikut adalah perhitungan nilai aset bersih PT Pandawa dan bagian PT Satria dan kepentingan dan pengendali atas aset bersih tersebut. Tabel 6.29 yaitu tabel perhitungan jurnal eliminasi. Lanjut. Di sini ada kolom atau format tabel. Di situ ada PT Pandawa dengan jumlah proporsi sahamnya 80% dan kepentingan dan pengendali sebesar 20%. Terus juga ada saham biasa dan saldo laba. Yang pertama itu ada saldo awal. Maaf teman-teman. Ada saldo awal. PT Pandawa 640 juta ini didapat dari 800 juta dikali dengan 80%, dapatlah 640 juta. Nah, 800 juta itu adalah nilai saham biasa tambah saldo laba, dan begitu juga dengan kepentingan non pengendali. Di sini ada 160 juta, ini didapat dari 800 juta dikali 20%, dapatlah 160 juta. Kemudian saham biasa 500 juta dan jumlah saldo labanya menjadi 300 juta. Oke, lanjut. Laba bersihnya ada 320 juta. PT Pandawa ini dapat dari 400 juta dikali 80%, dapatlah 320 juta. Dan 80 juta ini didapat dari
400 juta dikali 20%, dapatlah 80 juta. Dan saldo laba bersih adalah 400 juta. Kemudian lanjut ada dividen. Tadi dividennya sebesar 100 juta. Nah, untuk dividen PT Pandawa berjumlah 80 juta itu didapat dari 100 juta dikali dengan 80%. 100 juta dikali 80% sama dengan 80 juta. Dan untuk kepentingan dan pengendali juga seperti itu. 100 juta dikali dengan 20% dapatnya 20 juta. Saldo akhirnya adalah sebesar 880 juta. Ini total dari jumlah saldo awal, laba bersih, dividen, berarti 640 juta ditambah dengan 320 juta dikurang dengan 80 juta, dapatlah dikurang 80 juta, dapatlah saldo akhir PT Pandawa berjumlah 880 juta. Dan untuk kepentingan dan pengendali teman-teman, kepentingan dan pengendali jumlah saldo akhirnya berjumlah 220 juta. Nah, itu didapat dari total saldo awalnya 160 juta ditambah dengan laba bersih 80 juta dikurang dividen 20 juta, maka didapatlah hasil akhir saldo akhirnya berjumlah 220 juta. Saham biasanya tetap 500 juta dan saldo labanya berjumlah 600 juta. Itu jumlah dari 300 juta tambah 400 juta sama dengan 700 juta dikurang 100 juta, dapatlah 600 juta. Kemudian keuntungan yang belum terrealisasi transaksi hulu berarti dari induk ke anak sebesar 90 juta, tadi udah ada di keterangan awal. Transaksi hilir atas persediaan juga 96 juta. Keuntungan yang belum terrealisasi 25 juta ini atas tanah ya teman-teman. Ini ada keterangannya juga. Kemudian tanah 25 juta. Keuntungan yang belum terrealisasi transaksi hilir peralatannya, transaksi hilir peralatan berjumlah 8 juta. Maaf teman-teman. Jadi saldo akhir yang disesuaikan berjumlah 677 juta. Saldo akhir yang disesuaikan berjumlah 677 juta. Ini didapat dari total 880 juta dikurang 90 juta dikurang 96 juta dikurang 25 juta dan ditambah 8 juta, maka saldo akhir yang disesuaikan berjumlah 677 juta. Juga seperti itu di kepentingan non pengendali ada transaksi hilir atas persediaan 24 tadi kan 96 tambah 24 sama dengan 120 juta. Nah, yang 120 juta itu 96 jutanya itu punya PT Pandawa dan 24 jutanya itu kepentingan non pengendali. Jadi 24 juta. Kemudian tadi ada kerugian atas peralatan kan 10 juta, 8 jutanya punya PT Pandawa dan 2 jutanya kepentingan non pengendali. Total malah ikut semua. Jadi total 198 juta ini didapat dari 220 dikurang 24 ditambah 2 juta. Dapatlah 198 juta. Kemudian ada lagi bagian laba atas PT Satria berjumlah 117 juta dan bagian laba kepentingan non pengendali 58 juta.
Jurnal eliminasi 22E. Jurnal eliminasi merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Pandawa di PT Satria. Ini tinggal kita salin aja. Saham biasanya berjumlah 500 juta, saldo labanya 300 juta. Kemudian bagian laba atas PT Satria 117 juta, bagian laba kepentingan non pengendali 58 juta, dividen yang diumumkan 100 juta, investasi pada PT Satria 677 juta, dan kepentingan non pengendali berjumlah 198 juta. Berikut adalah schedule perhitungan antara diferensial selama tahun 2015. Saldo awal PT Pandawa berjumlah 160 juta dan kepentingan non pengendali 40 juta itu sesuai dengan porsinya masing-masing ya teman-teman. Dan persediaan ada 25 juta, tadi sudah ada di info di awal-awal tadi, dilihat lagi aja. Tanah berjumlah 75 juta, bangunan 50 juta. Kemudian jumlah amortisasinya yaitu untuk PT Pandawa berjumlah 24 juta, kepentingan non pengendali 6 juta. Ini yang tadi 30 juta itu teman-teman. Kan tadi ada di amortisasi diferensial. Nah, total untuk PT Pandawa itu 24 juta. Malah kuning semua. Sampai mana tadi? Tadi kan saldo awalnya diferensialnya itu ada 200 juta. Dan 200 juta itu 80%-nya punya PT Pandawa, jumlahnya 160 juta. Ya Allah. 160 juta. Nah, kan sisanya berarti 40 jutanya itu punya kepentingan non pengendali. Oke, tidak usah ditandain teman-teman. Kemudian amortisasinya itu kan tadi amortisasi diferensial itu 30 juta. Berarti 80% dari 30 juta itu adalah 24 juta dan 30 juta itu dari 20% adalah 6 juta. Persediaan tadi diamortisasi semua. Kemudian akumulasi penyusutan bangunan tadi ada 5 juta per tahunnya. Ini malah 5 juta per tahunnya. Dan goodwill 50 juta. Saldo awalnya jadinya 160 juta dikurang 24 juta jadinya 136 juta. Kemudian untuk kepentingan non pengendali ada saldo awal 40 juta dikurang 6 juta jadinya 34 juta. Persediaannya jadi 0 karena 25 kurang 25 habis. Tanahnya tetap 75. Bangunannya 50 juta ini. Ampun. Ya Allah, maaf teman-teman, dia sedikit error. Tetap 75, bangunan 50 juta, akumulasi penyusutan 5 juta, dan goodwillnya 50 juta. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk amortisasi diferensial adalah sebagai berikut. Beban pokok penjualannya di debit 25 juta, beban penyusutannya 5 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, dan goodwill 50 juta. Itu 25 tambah 5 75. Totalnya 205 juta. Kemudian yang di debit adalah bagian laba atas PT Satria 24 juta, bagian laba kepentingan non pengendali 6 juta, akumulasi penyusutan 5 juta, investasi pada PT Satria 136 juta, tinggal salin aja teman-teman. Dan kepentingan non pengendali 34 juta. Persediaan yang diperoleh PT Satria dari PT Pandawa baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah penjualannya berjumlah 400 juta, beban pokok penjualannya
310 juta itu didapat dari penjualan dikurang persediaan 90 juta, jadi dapatnya 310 juta. Sedangkan persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuntungan konsolidasian. Jurnal eliminasi yang harus dibuat sebagai berikut. Jadi penjualan di debit sebesar 200 juta, persediaannya kan tadi 120 juta tuh, berarti 200 juta kurang 120 juta, beban pokok penjualnya berarti 80 juta. Berarti penjualan 200 juta di debit, beban pokok penjualan 80 juta di kredit, persediaan 120 juta di kredit. Oke, kemudian lanjut. Atas pembelian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria, harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa. Itu ada pada tadi poin 5, kita tengok dulu ke atas. Nih, pada poin 5, pada 1 Januari, pada poin 4 maksudnya, pada bulan Desember 2015, PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut, PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta. Sampai akhir 2015, PT Satria belum melakukan pembayaran, maka kita harus melakukan eliminasi. Mana dia tadi? Oke, atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria, harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa serta utang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Jurnal eliminasinya yang dibuat adalah pendapatan sewa di debit 26 juta pada beban sewa kredit 26 juta. Utang usahanya di debit 26 juta, piutang usahanya di kredit 26 juta. Oke, lanjut. Penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Ini harus dieliminasi juga. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir 2015 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah keuntungan penjualan tanah 25 juta di debit dan tanah di kredit 25 juta. Kemudian lanjut, jurnal eliminasi selanjutnya adalah transaksi hilir penjualan peralatan menyebabkan PT Satria membukukan kerugian sebesar 10 juta. Kerugian tersebut terrealisasi sebagian pada tahun 2015, sehingga jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Peralatan 100 juta di debit dan kerugian penjualan peralatan 10 juta di kredit, dan juga akumulasi penyusutan di kredit 90 juta. Lanjut. Nah, kemudian kita lanjut pada kertas kerja konsolidasian tahun 2015. Berikut adalah kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian 2015. Kertas kerja konsolidasian 2015 di sini ada nama akun, ada PT Pandawa, PT Satria, kemudian ada jurnal eliminasi, debit, kredit, dan konsolidasian. Nah, lanjut. Di neraca saldo tadi ada keterangan bahwa laporan laba ruginya jumlah penjualan PT Pandawa berjumlah 66 miliar rupiah dan jumlah penjualan PT Satria 900 juta. Jurnal eliminasi penjualan tadi ada 400 juta dan 200 juta, berarti jumlah konsolidasiannya adalah 6 tambah jadi penjualan PT Pandawanya 6 miliar, PT Satrianya 900 juta, jurnal eliminasinya ada 600 juta, maka didapatlah jumlah konsolidasiannya 6 miliar 300 juta. Kemudian lanjut, pendapatan sewa PT
Pandawa dikredit 40 juta. Pendapatan sewa PT Pandawa 40 juta, PT Satria tidak ada. Dan jurnal eliminasinya di debit sebesar 26 juta, maka konsolidasiannya berjumlah 40 juta. Itu 40 kurang 26. Lanjut. Ada keuntungan penjualan tanah. Keuntungan penjualan tanah sebesar 25 juta pada PT Pandawa dan PT Satria tidak ada. Jurnal eliminasi terhadap keuntungan penjualan tanah tadi adalah 25 juta, maka konsolidasiannya berjumlah 0. Kemudian lanjut, kerugian penjualan peralatan PT Pandawa tidak ada, pada PT Satria 10 juta. Kemudian ada jurnal eliminasi juga tadi, berjumlah 10 juta di kredit, maka konsolidasiannya menjadi 0. Kemudian ada beban pokok penjualan berjumlah PT Pandawa berjumlah 2.250 miliar dan PT Satria 300 juta. Kemudian ada jurnal eliminasi terhadap beban pokok penjualan tersebut, di debit 25 dan di kredit 310 juta. Maka didapatlah konsolidasinya sebesar 2.185 juta. Lanjut, kreditnya beban pokoknya ada 310 sama 80 juta ya teman-teman. Kemudian ada beban operasional PT Pandawa 600 juta dan PT Satria 800 juta. Tidak ada eliminasi, maka konsolidasinya berjumlah 680 juta. Lanjut, beban sewa. Beban sewa pada PT Pandawa berjumlah 120 juta. Pada PT Satria berjumlah 75 juta. Dan jurnal eliminasinya 26 juta di kredit, maka jumlah konsolidasiannya adalah 169 juta. Kemudian ada beban penyusutan sebesar 300 juta pada PT Pandawa dan 25 juta pada PT Satria. Jurnal eliminasinya ada 5 juta di debit, maka jumlah konsolidasinya ada 330 juta. Beban amortisasinya pada PT Pandawa berjumlah 50 juta dan PT Satria tidak ada, maka eliminasinya juga tidak ada, maka jumlah konsolidasinya adalah 50 juta. Dikurang 50 juta ya, yang di dalam kurung itu dikurang. Kemudian ada beban bunga pada PT Satria pada PT Pandawa berjumlah 300 juta dan pada PT Satria berjumlah 10 juta dan tidak ada jurnal eliminasi, maka jumlah maka jumlah sampai mana tadi? Beban amortisasi ya. Beban amortisasi pada PT Pandawa 50 juta, maka konsolidasinya 50 juta. Kemudian beban bunga pada PT Pandawa 300 juta dan PT Satria 10 juta, tidak ada konsolidasi eliminasi, maka jumlah konsolidasiannya berjumlah 310 juta. Lanjut, bagian laba atas PT Satria berjumlah 93 juta. Ini hasil dari 600 juta, 6 miliar tambah 40 juta tambah 25 juta dikurang 2250, 600 juta, 120 juta, dapatlah 93 juta pada PT Satria Pandawa. Dan maaf teman-teman yang salah, bagian laba atas PT Satria berjumlah 93 juta, PT Pandawa, PT Satria tidak ada. Kemudian ada jurnal eliminasi berjumlah 117 juta di debit dan 24 juta di kredit, maka konsolidasiannya menjadi 0.
Lanjut. Aduh. Kita hapus saja ya teman-teman, bikin bingung. Lanjut. Laba bersih konsolidasiannya pada PT Pandawa berjumlah 2.538 juta, PT Satria 400 juta. Dan eliminasi laba bersih konsolidasian di debit berjumlah 798 juta dan di kredit berjumlah 450 juta. Jumlah konsolidasinya berjumlah 2.590 juta. Lanjut. Bagian laba kepentingan pengendali tadi dieliminasi, di debit 58 juta dan di kredit 6 juta. Maka didapatlah konsolidasinya menjadi 52 juta. Bagian induk atas laba bersih untuk PT Pandawa berjumlah 2.538 juta dan di PT Satria 400 juta. Kemudian di jurnal eliminasi untuk bagian induk atas laba bersih di debitnya 856 juta dan di kredit 456 juta. Total konsolidasinya menjadi 2.538 juta. Oke. Maaf teman-teman, error dia. Oke, lanjut. Ada laporan posisi keuangan kas dan setara kasnya pada PT Pandawa berjumlah 5.150 juta dan di PT Satria 740 juta. Maka jumlah konsolidasinya berjumlah 5.890 juta ditambah piutang usaha 2 miliar pada PT Pandawa dan PT Satria 200 juta. Kemudian persediaan pada Pandawa 800 juta dan di Satria 150 juta. Kemudian ada jurnal eliminasi pada debit 26 juta. Maka konsolidasinya berjumlah 740 juta. Lanjut, investasi pada PT Satria berjumlah 813 juta untuk PT Pandawa dan ada jurnal eliminasi sebesar 120 juta di kredit dan 677 juta. Kemudian ada tanah 1,5 juta pada PT Pandawa dan pada PT Satria berjumlah 550 juta. Dan ada jurnal eliminasi juga pada tanah di debit 75 juta dan di kredit 136 juta. Konsolidasinya tidak ada, 0. Untuk bangunan dan peralatan pada PT Pandawa berjumlah 2.400 juta dan PT Satria 300 juta. Dan ada jurnal eliminasi pada debit 50 juta dan kredit 25 juta. Maka konsolidasinya berjumlah 2.102,1 miliar. Oke, lanjut, teman-teman bisa lihat sendiri ya pada gambar itu, tinggal dimasukin aja nilainya. Maka didapatlah liabilitas dan ekuitas PT Pandawa berjumlah 12 miliar jumlah 12 miliar 88 juta dan pada PT Satria berjumlah 1 miliar 840 juta dan di jurnal eliminasi debitnya berjumlah 1,682 miliar dan di debitnya 780 juta. Maka jumlah konsolidasinya adalah 13 miliar 34 juta. Sekian
dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya masih belajar. Apabila ada kata-kata yang salah dan penjelasan yang tidak benar, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.